Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan semestinya dan ilmu yang kita dapat di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Yang akhwatnya ataupun yang ikhwannya? Ada yang tidak masuk? Bagus kalau masuk semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi ataupun pembahasan kita pada hari ini, kita akan mengulas sedikit materi di minggu lalu, yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Siapa aja nih yang masih ingat materi di minggu lalu? Apa saja poin-poin yang ada di dalamnya? Ada yang masih ingat? Ya, bagus. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, lalu dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Nah, di poin yang terakhir ada apa? Ayo. Di poin yang terakhir. Ya, bagus. Di poin yang terakhir ada ibrah dari dakwah Rasulullah SAW. Artinya yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari dakwah Rasulullah SAW. Baik, kita masuk ke pembahasan atau ke materi kita hari ini, yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nah, sebelumnya Ibu pengen kalian buka buku catatan kalian masing-masing. Minggu lalu kan kita sudah membuat kelompok. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Ya, jadi nanti di akhir penyampaian materi, Ibu ingin perwakilan dari masing-masing kelompok kalian menjelaskan secara singkat materi kita hari ini. Maka dari itu, hal-hal penting yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian catat, sehingga nanti di akhir perkuliahan kalian bisa menjelaskan seperti apa dan bagaimana dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah ini. Sampai sini bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang hijrah. Kenapa sih Bu tentang hijrah? Karena sebelum Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau sebelumnya berdakwah di Mekah. Namun dakwah beliau tidak berkembang atau masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Namun selain karena hal itu, adanya juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh Rasul untuk berhijrah, sehingga berhijrahlah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan hijrah yang dilakukan Rasul ini menjadi hijrah sebagai pengakhiran periode pengakhiran periode Mekah dan menjadi pengawalan periode Madinah. Dan ini menjadi titik balik kehidupan Rasulullah SAW. Jadi dapat dikatakan hijrah itu sebagai proses perpindahan yang dianggap sebagai suatu ibadah yang bernilai pahala yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang kemuliaan ibadah ini dan menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi mereka yang mau berhijrah. Maka dari itu, bagi kita yang masih mempunyai akhlak ataupun adab yang kurang baik, marilah kita berhijrah
hijrah untuk memperbaiki itu semua. Nah, selanjutnya ada pula faktor yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Di faktor internal ini, yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah ke Madinah adalah untuk mencari keamanan atau mencari kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Hal ini juga dikuatkan dalam surat Al-Anfal ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakumun nasa fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warzaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah hai para muhajirin, ketika jumlahmu masih sedikit, lagi tertindas di muka bumi atau di Mekah, kamu takut orang-orang Mekah menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat untuk menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik-baik agar kamu bersyukur. Nah, jadi sudah jelas ayat tersebut bahwa Allah akan memberikan pertolongan, memberikan tempat untuk menetap, yaitu Madinah, dan memberikan kekuatan bagi kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di faktor yang kedua ini yaitu faktor eksternal. Di faktor eksternal ini yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yaitu untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari apa? Dari tekanan, ancaman, ataupun kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Jadi saat Rasulullah berdakwah di Mekah, Rasul dan umat Islam itu selalu mendapatkan tekanan, ancaman, dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Nah, selain itu juga yang menjadi hal hijrahnya Rasulullah ke Madinah yaitu adanya ajakan dari suku Aus dan suku Khazraj. Jadi kedua suku ini mengajak Rasulullah untuk berhijrah. Maka dari itu salah satu yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah ke Madinah karena adanya ajakan dari suku Aus dan suku Khazraj. Selanjutnya adapun strategi dakwah Rasulullah saat di Madinah. Namun sebelum Rasulullah melakukan strategi tersebut, Rasulullah mempunyai pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai strategi dakwah Rasulullah. Nah, pokok-pokok pikiran yang pertama yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Artinya, sebelum kita mengajak orang lain untuk mempercayai kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, sebelumnya kita harus percaya. Orang yang berdakwah itu harus percaya akan kebenaran Islam itu sendiri dan mampu mengamalkan ajarannya. Bagaimana mungkin orang lain mau mempercayai atau mengikuti apa yang kita bicarakan, sedangkan kita sendiri tidak yakin akan kebenaran Islam itu sendiri. Maka dari itu, berdakwah harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, pokok pikiran yang kedua yaitu cara melakukan dakwah harus sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi jangan sembarangan asal ceplas-ceplos menyampaikan dakwah yang tidak tahu asal-usulnya. Jadi harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dikuatkan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa huwa a'lamu bima dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Jadi seperti itulah ayat yang menguatkan tentang berdakwah, cara berdakwah harus sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, poin yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga yang dijadikan strategi berdakwah yaitu berdakwah harus dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin mencari popularitas
ataupun kekuasaan ataupun keuntungan yang berbentuk materi. Jadi itulah pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja sih strategi dakwah Rasulullah saat di Madinah? Ada yang tahu? Ya, strategi dakwah Rasulullah saat di Madinah yaitu membangun masjid. Jadi sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, hal yang pertama dilakukan yaitu membangun masjid. Dan masjid itu diberi nama dengan sebutan atau dengan panggilan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun pertama Hijriah atau 20 September 622 Masehi. Nah, Rasulullah mempergunakan masjid ini untuk mempersatukan umat muslim. Jadi masjid ini bukan hanya digunakan untuk melaksanakan sholat saja, tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diperlukan oleh umat muslim. Nah, setiap hari Sabtu setelah menetapnya Rasulullah di Madinah, Rasulullah itu selalu berkunjung ke masjid tersebut. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat dan menyampaikan dakwah Islami. Itulah salah satu strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian paham atau enggak yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum ansor? Paham apa enggak? Nah, jadi yang dimaksud dengan kaum muhajirin itu adalah kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Itulah yang disebut dengan kaum muhajirin. Sedangkan kaum ansor adalah kaum muslimin asli di Madinah. Itulah yang disebut kaum ansor. Jadi sampai sini paham ya yang disebut dengan kaum muhajirin dan kaum ansor? Baik. Nah, jadi selain membangun masjid, strategi dakwah Rasulullah yang kedua ini yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Contohnya seperti Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harisah bin Zaid, ataupun Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Begitu seterusnya hingga setiap kaum ansor dipersaudarakan dengan kaum muhajirin. Dan strategi dakwah Rasulullah yang ketiga yaitu melakukan perdamaian antar suku. Jadi sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, terdapat dua suku yang terlibat dalam pertikaian. Nah, kedua suku ini yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Pertikaian antar suku ini berlangsung lama dan belum ada penyelesaiannya. Dan ketika Rasulullah hijrah atau datang ke Madinah, barulah pertikaian antar kedua suku tersebut dapat dikikis oleh Rasulullah SAW. Jadi selain membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, melakukan perdamaian antar suku ini juga merupakan strategi dakwah Rasulullah SAW. Karena jika antar kedua suku ini masih terlibat dalam pertikaian, mereka akan sulit menerima dakwah Rasulullah SAW. Karena yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara untuk mengalahkan lawan. Itulah yang menjadikan Rasulullah menyusun strategi ini agar kedua suku tersebut dapat menerima dakwah Rasulullah dalam keadaan tenang dan damai. Karena waktu kita sudah habis, mungkin kita cukupkan pembelajaran hari ini. Dan tugas yang tadi sudah Ibu berikan, kita lanjut di minggu yang akan datang. Dan kesimpulan pada hari ini, bahwa dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini merupakan dakwah lanjutan pada saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di mana pada periode Madinah ini lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini
menjadikan bekal untuk kita di hari yang akan datang. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.